Kita tema hari ini adalah Song of Liberation atau Liberation Song. Basically kita akan bicara tentang freedom ya, konsep kebebasan atau liberty itu apa sih gitu. Dan karena ini Exodus series, jadi kita melihatnya di dalam perspektif Exodus ya. Saudara, kalau kita bicara tentang kebebasan ya, itu kita membicarakan tentang kebebasan dari apa gitu ya. Kebebasan dari apa? Ini tentu saja penting gitu ya. Orang kalau mau mengerti kebebasan ya dia mesti mengerti keadaan sebelumnya, yaitu sebelumnya keadaan di mana dia masih belum bebas, alias terikat ya, in bondage, diperbudak dan sebagainya. Tanpa kita mengenal keadaan diperbudak ini ya kita akan sulit untuk menyadari bahwa kita perlu kebebasan. Orang yang nggak menyadari bahwa dia tidak bebas, ya dia nggak akan merasa perlu adanya kebebasan karena dia pikir dia nggak terikat, dia nggak diperbudak oleh apapun ya. Nah ini tentu saja penting ya untuk pembicaraan freedom from, bebas dari apa gitu ya. Kalau kita di dalam kekristenan Injili khususnya kita menekankan ya bebas dari dosa gitu ya. Ini sesuatu yang sangat ditekankan tentu saja di dalam kitab suci itu. Nah, di dalam perspektif Exodus kita tahu ya itu types atau tipologinya itu kan ini ya bebas dari Pharaoh, bebas dari Firaun dan kuasanya, Firaun dan kuasa militernya ya. Bebas dari perbudakan Mesir, ini kan paradigmatis ya. Dan ini Exodus itu kan cerita keluaran, cerita pembebasan, cerita liberation, sangat inspiring, bukan hanya untuk kalangan orang-orang Kristen, tapi bahkan ini menjadi satu cerita yang bisa inspiring juga secara universal, kita percaya gitu. Freedom from, bebas dari itu penting sekali gitu, tapi juga yang sebetulnya nggak kalah penting adalah freedom for ya. Itu kita bebas untuk apa gitu. Karena kalau kita bebas dari sesuatu terus kemudian kita di dalam satu keadaan yang sepertinya nggak luas, terus kita jadi bingung loh. Sekarang ngapain ya gitu ya. Biasanya saya kerja rodi, biasanya saya dipaksa, biasanya jadi diperbudak. Sekarang saya bebas, tapi bebas mesti ngapain ya sekarang gitu ya. Apa yang saya bisa lakukan gitu ya. Kayaknya kok enak dulu gitu ya. Diperbudak dan sebagainya, tapi paling nggak jelas mesti ngapain gitu. Nah ini bisa menimbulkan problem biasanya di dalam kehidupan manusia kalau kita nggak tahu aspek kita dibebaskan untuk apa. Gitu. Jadi kebebasan itu ada perpisahan dengan masa lampau, betul, tapi juga membawa kita kepada masa depan. Ada telos, ada tujuan, ada goal, ada aim ya yang kita tuju. Tanpa pengertian ini, saya kita nggak betul-betul mengerti apa itu kebebasan. Jadi vektornya itu bukan cuma ke belakang, tapi juga ke depan sebetulnya. Nah, kalau sudah membaca di dalam Exodus, I think story-nya cukup jelas ya. Kita itu dibebaskan untuk apa? Maksudnya bangsa atau umat Israel itu dibebaskan untuk bisa beribadah, menyembah Allah yang sejati. Mereka tadinya diperbudak, itu berarti di dalam hal ini mereka diperbudak oleh ilah-ilah palsu. Mereka diperbudak sehingga mereka tidak bisa beribadah dengan bebas. Nah, ironis ya kalau kita melihat ibadah itu sebagai satu hal yang malah mereduksi kehidupan kita gitu ya. Kalau kita melihat kekristenan sebagai gambaran apa ya, yang justru memperbudak, I think itu perspektif paranoia ya, perspektif paranoia. Orang tentu saja membutuhkan anugerah Tuhan, kasih karunia untuk mengerti bahwa kekristenan itu adalah agama yang membebaskan. Saya pakai istilah agama di sini dalam pengertian yang tinggi ya, bukan dalam pengertian yang agama tidak menyelamatkan, bukan dalam pengertian itu, tapi dalam pengertian agama yang sejati maksudnya, seperti digunakan ini oleh Calvin dan juga teologi reform yang lain. Kekristenan itu adalah kepercayaan yang membebaskan. Kita mesti mengerti ini, karena kalau tidak ya kita susah ya untuk menikmati itu. Akhirnya kita cenderung kepada model keagamaan yang sifatnya itu legalistik ya, seperangkat duties, kewajiban-kewajiban agama. Memang nggak salah sih pakai istilah kewajiban itu saja gitu. Tapi kalau kita spiritnya hanya melihat kepada kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan gitu, itu tentu saja kan sangat membebani ya. Akhirnya kita mengikut Tuhan bukan seperti beban yang manis, tapi jadi beban yang berat gitu.
Terus ditambah lagi kita jadi jengkel lagi dengan orang yang nggak pikul beban berat seperti kita. Kita merasa kayaknya saya susah gini, susah sengsara gini ikut Tuhan. Lu kok enak nggak sengsara seperti saya gitu misalnya ya. Lalu kita jadi iri dan gelisah kalau orang nggak susah seperti kita gitu ya. Kita menciptakan kekristenan sebagai agama orang susah gitu. Dan orang susah yang nggak seneng kalau orang lain nggak susah bersamaannya gitu. Ini totally distorted ya saya gambaran kayak begini gitu. Salah banget gambaran seperti ini gitu. Kita kalau nggak mengalami sukacita di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, jangan ajak-ajak orang lah, jangan ajak-ajak orang. Ngapain saudara ajak-ajak orang? Kalau saudara menderita, dibebani dengan beban yang berat gitu ya, hidup kayaknya miserable banget ya, saudara terus ngajak-ajak orang. Ngajak-ajak orang itu apa saudara? Untuk ikut miserable bersama dengan saudara. Gitu. Ini lucu sekali gitu kan ya. Miserable, lu miserable sendiri lah, nggak usah ngajak-ngajak orang. Tapi kita percaya kekristenan bukan itu, saya. Kekristenan itu bukan miserable life lah, bukan gitu. Ini adalah kehidupan yang membebaskan, kehidupan yang enjoyable. Saya nggak mengatakan tanpa pergumulan, tentu dengan pergumulan. Saya juga nggak mengatakan tanpa kesulitan, tentu dengan kesulitan. Saya juga nggak mengatakan tanpa tantangan, tentu ada tantangan gitu ya. Dan bahwa ini adalah jalan sempit dan sebagainya. Itu semua betul. Gitu. Nah, ya still, ini adalah satu gambaran kehidupan yang sifatnya itu liberating, ya. Sifatnya itu membebaskan. Kita penting sekali ya untuk menekankan ini, dan tentu ya mereka yang bisa mengerti ini itu adalah mengerti di dalam pertolongan dan anugerah Roh Kudus, bukan mengerti dengan kekuatannya sendiri. Dan orang yang juga bisa merasakan ya, karena kita masih include juga aspek perasaan, saya bukan cuma bicara tentang pengertian saja gitu ya, tapi juga afeksi kita itu dikuduskan. Saudara sungguh-sungguh merasakan ya kebebasan yang dikaruniakan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya waktu kita bisa menikmati ibadah yang benar. Sekali lagi ya, saya, ibadah yang sejati itu membebaskan. Ilah-ilah palsu, itulah yang membebani, memberikan beban yang berat. Ilah-ilah palsu itu menghancurkan kehidupan. Ilah-ilah palsu itu memperbudak. Jadi konsep freedom for ini sekali lagi ya, dibebaskan untuk apa ya? Kita itu free to worship ya. Kita free to obey God's commandments. Kita bebas untuk menaati perintah-perintah Tuhan ya dengan sukacita ya. Kita free to love ya, freedom to love. Orang yang mengasihi itu bebas, termasuk juga freedom to forgive. Ya. Orang yang bisa mengampuni itu bebas. Orang yang nggak bisa mengampuni, ya hidupnya nggak bebas ya, sebetulnya itu in bondage, dia itu enslaved, ya, dia itu diperbudak gitu. Jadi penting sekali ya untuk mengatakan ini ya, apa konsep freedom for ini atau free to apa gitu. Karena tanpa bagian ini kita bisa jatuh kepada semacam konsep freedom, tapi sebetulnya bukan betul-betul freedom, tapi ini ya konsep autonomous freedom ya, individual autonomous freedom. Kebebasan diri sendiri di mana kita itu nggak mau didikte oleh siapapun ya, nggak mau ada otoritas sama sekali di atas kita gitu. Kita adalah ya tuan atas diri kita sendiri gitu. Kita adalah rule ya, rule bagi saya sendiri. Siapa rule saya gitu ya. Ini kalau menurut konsep Alkitab ini tetap perbudakan saya. Perbudakan manusia lama sebetulnya di old self yang nggak mau turun dari tahtanya ya. Yesus datang saya untuk menghancurkan itu gitu, untuk menundukkan ya, menurunkan ya manusia lama itu dari takhta kehidupan kita, sehingga yang berkuasa itu adalah Raja Yesus yang maha baik. Ya. Kita itu nggak maha baik, ya, tidak gitu. Manusia lama kita itu jahat sebetulnya gitu. Waktu kita membiarkan diri itu berkuasa atas diri kita sendiri, kita bukan mendapat kebahagiaan, kita mendapatkan kehancuran sebetulnya gitu. Nah, ini paradoksikal ya. Kenapa ya bisa seperti itu? Bukannya harusnya mengasihi diri itu adalah diri. Tidak, Zoe. Yang paling mengasihi diri saudara itu bukan diri saudara. Yang paling mengasihi diri saudara itu adalah Tuhan. Diri kita itu nggak bisa mengasihi diri kita dengan sempurna. Yang mengasihi diri saudara dan saya dengan sempurna itu Tuhan. Tuhan, bukan diri saudara dan saya. Jadi kalau kita meletakkan diri kita sendiri sebagai the master ya, the absolute ultimate master of our lives, itu justru akan merusak ya. Itu adalah another form of slavery. Ini adalah bondage sebetulnya gitu ya, perbudakan gitu. Ini adalah keterikatan. Nah, tentu
pertanyaannya adalah begini, kalau begitu ini dong Tuhan kalau betul-betul membebaskan ya nggak boleh ada keterikatan sama sekali. Saudara, konsep ini ya bukan cuma di dalam Alkitab tapi di dalam kehidupan ini ya nggak ada sih orang yang nggak terikat sama sekali. Termasuk di dalam konsep Alkitab kalau kita membicarakan tentang freedom, ya freedom itu bukan tanpa ikatan gitu. Masalah itu ada ikatan yang membebaskan. Nah ini saya agak paradoksikal istilah ini ya. Ada ikatan yang membelenggu, yang mencekik, yang menghancurkan, yang destruktif. Saudara kalau membaca di dalam cerita Exodus ya, ini cerita Exodus ini kan sebetulnya orang Israel ya, umat Israel dikeluarkan dari perbudakan Mesir ya, daripada slavery yang sia-sia itu ya, supaya mereka boleh menjadi hamba-hamba Allah. Jadi masuk kepada another form of, kalau mau pakai istilah yang lebih positif ya, servanthood ya, servanthood. Saudara, di dalam ini ya bahasa asli itu istilah ibadah ya, abdi ya, beribadah, termasuk bahasa Indonesia ibadah itu kan ini kan ya Pak, serapan daripada bahasa ini ya Pak, Arab. Itu kan dekat juga dengan bahasa Ibrani ya. Itu konsonannya sama kan ya. Abdi, ibadah itu konsonannya sama gitu. Mengabdi yaitu beribadah. Itu artinya adalah ya servanthood gitu. Kita beribadah, kita menjadikan diri kita itu hamba, hamba dari yang kita sembah, yang kita abdi tentunya. Kita mengabdi kepada Tuhan tertentu ya. Kita beribadah kepadanya. Tuhan itu ya berkuasa atas kehidupan kita. Jadi ini pengabdian ini bicara tentang servanthood, atau kalau mau pakai istilah yang lebih lebih supaya saudara lihat ini nih apa kontrasnya gitu ya. Ini from slavery to another slavery. Tapi slavery yang pertama, Egyptian slavery itu slavery yang sia-sia, slavery yang destruktif. Slavery mengikatkan diri kepada Yahweh, itu holy servanthood, itu holy slavery. Kalau mau tetap pakai istilah slavery. Sekali lagi saya, konsep yang nggak diperhamba sama sekali itu nggak ada, saya nggak ada di dalam variasi Alkitab, nggak pernah ada. Bahkan orang yang merasa enggak, saya mau keluar daripada semua ini, saya nggak mau terikat sama apapun gitu Pak, itu oleh agama atau termasuk agama Kristen atau Tuhan yang orang Kristen atau otoritas apapun ya, itu tetap slavery saya. Slavery dari dirimu sendiri kan sebetulnya gitu. Itu juga slavery. Manusia itu nggak bisa keluar saya daripada perhambaan, nggak mungkin ya. Kalau kita boleh mengatakan anthropologically speaking, to be human is to be a servant. Pertanyaannya, who is the master gitu kan ya? To be human, menjadi manusia itu selalu menjadi hamba, selalu gitu. Pertanyaannya ini siapa tuannya gitu kan ya? Tuannya siapa? Mesir, Firaun ya. Tuannya manusia gitu, orang kaya atau apa? Tuannya diktator gitu atau siapa? Tuannya siapa? Atau Tuhan? Atau dirimu sendiri? Siapa tuannya gitu? Nggak ada di dalam kehidupan yang nggak ada Tuhan tuh nggak ada. Variasi hidup yang nggak ada Tuhan tuh nggak mungkin, benar-benar nggak mungkin gitu. Orang berpikir, dia pikir saja dia nggak ada Tuhan. Saya nggak ada Tuhan sama sekali. Saya bebas daripada semuanya. Ya engkau adalah Tuhan atas dirimu sendiri sama juga kan. Saya itu another slavery kan sebenarnya gitu. Model individual autonomous freedom itu tadi. Nah sama kalau sudah membaca di dalam Alkitab ya, Tuhan mengundang, dan ini joyful invitation. Jadi ini adalah slavery, atau kalau sudah terganggu dengan istilah ini servanthood lah ya. Servanthood yang membebaskan. Yaitu apa saya? Covenantal relationship dengan Tuhan. Makanya waktu bangsa Israel ya yang tadinya itu beribadah ya, mengabdi ya kepada Firaun gitu kan ya. Iya kan di bawah penjajahan dari Firaun gitu. Sekarang mereka dibebaskan, mereka boleh beribadah, mengabdi kepada Yahweh, kepada Allah yang sejati. Dan Yahweh, Allah yang sejati ini adalah Allah yang maha baik. Dia bukan Allah yang menghancurkan. Waktu kita beribadah kepadanya itu solely breathing ya. Dan kita sendiri mendapat berkat dan kebahagiaan. Ini bukan seperti Firaun yang menindas. Yahweh itu tidak menindas. Perlu kasih karunia Tuhan ya, perlu anugerah Tuhan untuk bisa dibebaskan daripada pikiran paranoia ya. Ada orang-orang ateis dan sebagainya itu banyak yang paranoia ya. Mereka ngelihat Tuhan itu menindas gitu ya. Allah itu menindas ya. Mereka nggak mengerti berarti gitu, nggak mengerti. Nah, kita meratapi keadaan seperti ini ya. Memang tanpa anugerah Tuhan orang nggak bisa mengerti, coy. Bahwa ini adalah beautiful, holy, enjoyable, ya, pleasing, sweet servanthood. Itu orang nggak bisa mengerti kecuali Roh Kudus
mencelikan hati dan pikirannya. Ya, jadi sudah melihat di sini ya. Poin yang kita mau katakan adalah liberation song ini ya, lagunya ini adalah lagu pembebasan ini adalah karena saudara boleh diundang untuk masuk ke dalam perhambaan yang baru yang membebaskan, yaitu keterikatan dengan Tuhan. Saudara, kita mendapatkan fulfillment yang paling tinggi waktu kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Nah, kekristenan itu harusnya terus-menerus memberitakan ini, saudara, dan kita harus terus-menerus khotbah hal ini kepada diri kita sendiri gitu. Kalau kita mau bertumbuh di dalam anugerah ya. Dan ini juga yang akan membebaskan kita daripada spirit legalistik ya, spirit legalism. Saudara melihat kekristenan itu sebagai sesuatu yang membebani ya. Sederetan perintah-perintah yang sebetulnya kita nggak tertarik untuk melakukan, tapi apa boleh buat, ntar kalau nggak melakukan saya jadi sengsara lagi kehidupannya gitu kan ya, Tuhan ngamuk dan seterusnya. Ini keagamaan yang driven by fear ya, saya. Keagamaan yang digerakkan oleh teror, digerakkan oleh ketakutan, nggak membebaskan saya. Itu mentalitas budak di dalam pengertian yang negatif ya. Kita memang masuk kepada perhambaan ya, itu di bawah otoritas Allah ya. Tapi kitab suci ya, Perjanjian Baru menyebut kita itu anak-anak Allah ya. Di dalam hal ini kita memperhambakan diri sebagai anak, bukan sebagai budak seperti budak yang diperbudak seperti di dalam tangannya Firaun ya, bukan gitu. Kita boleh tetap menyebut diri sebagai budak Allah, hamba Allah ya, tapi sebagai anak, sudah. Bukan sebagai budak yang di bawah hukum Taurat yang dipenuhi dengan ketakutan dan sebagainya. Dan sekali lagi ya, kita mesti minta anugerah Tuhan ya untuk melihat bahwa the story of Exodus ya, naratif dari Exodus ini sungguh-sungguh adalah pembebasan in the truest sense of the word. Kalau kita membaca ini ya, ini apa? Ini kan bahan kita kan ini ya, Pak Heru kan ngambil dari dari buku ya, buku apa nanti saudara mungkin bisa tanya ke Pak Heru ya. Tapi di dalam buku itu terus kemudian dikutip ini ya, pertanyaan pertama yang terkenal dari Heidelberg Catechismus itu kan ya. Apa itu penghiburanmu satu-satunya? What is your only comfort di dalam hidup ini maupun di dalam kematian? Terus kemudian jawabannya menurut penulis buku ini ya, itu Exodus shape ya, sangat dibentuk oleh narasi Exodus, narasi kitab Keluaran. Yaitu apa sih jawabannya? Bahwa aku ini bukan milikku sendiri ya, tetapi aku ini adalah milik atau aku ini dimiliki ya, baik tubuh maupun jiwa ya, aku ini baik di dalam hidup maupun di dalam kematian. Aku ini aku ini milik juru selamatku yang setia, Yesus Kristus. Menarik ya, Heidelberg Catechismus melihat keterikatan atau dimiliki oleh Yesus Kristus itu sebagai pembebasan, sebagai penghiburan. Justru kita nggak mendapatkan penghiburan kalau kita memiliki diri kita sendiri. Justru, kalau saudara memiliki dirimu sendiri dan bukan dimiliki oleh Tuhan, kita celaka sebetulnya. Kita ini miserable sebenarnya. Tapi dimiliki oleh Tuhan, itu bahagia. Itu adalah penghiburan yang satu-satunya bahkan di sini dikatakan. Jadi saudara melihat tadi ya, saya mengatakan paranoia kan, orang paranoia itu lihat otoritas Tuhan. Wah, Tuhan mau menyiksa saya gitu ya. Itu orang paranoia sudah namanya gitu. Tuhan mau menyiksa, siapa yang mau menyiksa kamu gitu. Sudah tahu kan ya, paranoia itu penyakit jiwa gitu. Orang merasa selalu kayak ditekan gitu ya, dan kita nggak bicara tentang inilah saya psychological defect ini. Yang paling mengkhawatirkan itu spiritual paranoia gitu. Dan yang paling mengkhawatirkan itu kalau dia menerapkan itu pada Tuhan ya. Padahal Tuhan tuh maunya mencintai, tapi dia melihatnya itu Tuhan yang mau menyakiti dia gitu. Ini kan kacau seperti ini gitu ya. Ada orang yang mau mencintai tapi dibaca sebagai yang mau menyakiti, kan kacau seperti ini gitu. Memang di dalam kehidupan itu bisa terjadi tentu saja ya, tapi Tuhan ya nggak menyakiti lah ya. Tuhan kok menyakiti sih? Di mana Tuhan menyakiti itu di mana gitu? So kita
melihat lawan katanya justru di sini ya. Kalau saudara membaca ini Heidelberg Katekismus, itu kita dibebaskan daripada paranoia ini. Ketakutan untuk dimiliki oleh Tuhan yang memiliki otoritas. Memang Tuhan berotoritas betul gitu. Tapi ini adalah kepemilikan yang membebaskan. Exodus ship katanya penulis ini. Bahagia kalau kita dimiliki oleh Tuhan dan tidak memiliki diri kita sendiri. Kenapa sudah alasannya? Sederhana, kalau kita memiliki diri kita sendiri, dan you are on your own. Saudara berarti ya silakan sibuk-sibuk sendiri dengan dirimu gitu. Nggak ada yang peduli dengan kamu. Makanya nggak ada penghiburan, betul kan ya? You are on your own. Apakah ini good news untuk saudara? Ini bukan good news loh sebetulnya. You are on your own, ya. Itu berarti saudara orang yang nggak bisa diatur pun ya gitu. Di dalam penulis buku ini saya ada 2 kalimat pendek yang saya mau kutip ya. Bagus ini istilah ini ya. Dia bilang service is liberty. Pengabdian ya, pelayanan itu adalah kebebasan. Obedience is joy. Ketaatan itu adalah sukacita. Ketaatan itu adalah sukacita. Nah, ini berbenturan ya saya dengan konsep individual autonomous freedom. Ya, orang merasa joyful kalau nggak perlu taat kepada siapa-siapa. Problem biasanya orang yang nggak bisa submit itu problem gitu. Dia nggak bisa menjadi manusia yang benar di hadapan Tuhan kalau dia nggak bisa submit. Lalu dia pikir dia sudah mencapai tingkat kebebasan gitu ya, being an entrepreneur gitu misalnya. Saya bukan karyawan, saya bukan ekor, saya kepala gitu kan ya. Nggak ada yang perlu saya taati, really gitu, really. Sudah melihat itu sebagai satu good news gitu. Sekali lagi ya, ini kalimat yang indah ya. Service is liberty, obedience is joy. Justru yang mesti disalibkan itu adalah manusia lama kita ya. Manusia lama saudara, manusia lama saya, itu yang harus disalibkan. Yang nggak pernah bisa submit itu ya. Yang semau sendiri, ya. Inilah masalah sebetulnya gitu. Kita mesti keluar daripada perbudakan itu. Mesti keluar kita dari perbudakan, karena itu menghancurkan kehidupan kita. So, ini adalah undangan bahagia ya, a story of Exodus ya. Kalau saudara membaca, mungkin ini kalimat yang terkenal kita membaca dari Keluaran pasal yang ketiga ya. Saya membaca Keluaran 3 ayat yang ke-12 ya saya baca. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Nah ini ya saya. Kemudian kalimat ini yang kita mau tekan. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara melihatkan di sini ya, bangsa atau ini apa umat Israel itu dibebaskan dari penjajahan Mesir, dari penjajahan Firaun, supaya mereka bisa beribadah kepada Allah yang sejati dan bukan beribadah kepada Firaun. Bukan beribadah kepada dewa-dewa palsu di Mesir, tapi bisa beribadah kepada Allah yang sejati, kepada Yahweh. Maka saudara melihat di sini ya, itu pembebasan itu membebaskan kita apa dari mana ke mana ya. Salah satu aspek yaitu berhala ya. Berhala gitu, ala-ala palsu, ilah-ilah palsu. Lalu kita waktu dibebaskan, kita bisa beribadah kepada Allah yang sejati. Itulah the story of true freedom. Nah, so waktu kita membaca ini ya, apa itu di dalam ini apa Ten Commandments gitu, ini apa menarik juga kalau sudah melihat ini ya struktur ini. Exodus 20 ya, kita membaca ya Keluaran pasal yang ke-20. Saudara mendapati di sini bahwa berita Injil ya, berita anugerah itu mendahului Ten Commandments. Kita seringkali ini ya sudah dipengaruhi oleh teologinya Luther yang tentu saja juga pasti ada dasar Alkitabnya. Maksudnya Luther sendiri mengambil dari Paulus gitu. Kita kan seringkali mendengar ini ya dari Taurat itu membawa kita untuk mengenal bahwa kita berdosa, lalu kemudian kita dibawa kepada Injil Yesus Kristus. Betul kan ya? Paulus mengajarkan seperti itu dan ini sangat kuat ditekankan di dalam teologi Luther dan Lutheran ya. Calvin juga setuju lah dengan ini. Karena ini anyway pengajaran dari Rasul Paulus gitu. Sekali lagi ya,
Taurat membawa kepada Injil. Dari Taurat saudara mengenal bahwa saudara berdosa, bahwa saudara nggak bisa mengasihi Allah dengan sempurna. Dari situ kita sadar bahwa kita ini spiritually bankrupt, dan kemudian kita dibawa kepada Yesus Kristus untuk mendapatkan pengampunan. Betul kan ya? Tapi arah sebaliknya itu juga penting, saya dari Injil kepada Taurat. Ya. Ini juga penting, nggak kalah penting sebetulnya gitu. Dari Taurat kepada Injil, iya betul gitu. Tapi juga dari Injil kepada Taurat. Nah, saudara melihat di dalam bagian ini ya, Keluaran 20 ya. Saudara membaca di dalam mulai 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu kan dekalog, ya. Itu kan 10 perintah Allah, saudara tahu lah ini ya. Nah, yang menarik itu ayat 1-nya. Ayat 1-nya itu kita baca di sini. Ayat 1 dan 2 maksudnya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini berita anugerah kan ya. Berita pembebasan di sini. Ini berarti Injil gitu. Injil mendahului Taurat di sini. Berita pembebasan, berita anugerah itu mendahului Taurat. Nah, ini sudah di dalam reform teologi sangat ditekankan ya, namanya third use of the law ya. The use of the law in the lives of believers. Kegunaan hukum Taurat di dalam kehidupan orang percaya. Nah, saya kembali lagi kepada katekismus Heidelberg yang menarik itu. Whereas banyak katekismus Lutheran, itu menaruh law sebelum gospel, ya, menaruh Taurat sebelum Injil, dan tentu saja, again itu juga ajaran Paulus ya. Tapi Heidelberg Katekismus ya, kalau sudah membaca itu menaruh pembahasan 10 perintah Allah justru setelah Injil, justru setelah cerita pembebasan di dalam Kristus. Ya. Setelah bagian kedua yang membicarakan tentang true deliverance, ya, Erlösung. Lalu kemudian bagian ketiganya itu bicara tentang gratitude, bicara tentang ucapan syukur. Di situ Heidelberg Katekismus penulis-penulisnya meletakkan pembahasan 10 perintah Allah. Nah, ini menarik ya, struktur ini gitu. Ini sebenarnya mengikuti struktur dari Keluaran 20, Injil, good news, berita anugerah itu mendahului hukum. Orang yang dibebaskanlah yang bisa bebas melakukan hukum. Hanya orang yang sungguh-sungguh ditebus ya, itu bisa melakukan hukum ini dengan bukan karena terpaksa ya, tapi dengan spirit kasih karunia ya. Justru karena sudah dibebaskan. Jadi di sini sudah di dalam struktur ini kita bukan menaati Taurat untuk diselamatkan, justru terbalik karena sudah diselamatkan makanya kita menaati Taurat. Sudah dijelaskan ya poin ini ya. Ayat 2 ini ya, ini mendahului ayat 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi Injil itu mendahului Taurat di dalam struktur ini. Nah, saudara melihat ya, sekali lagi ya, orang itu dibebaskan freedom for apa saya? For obedience ya, supaya dia itu bisa obeying the Torah, supaya dia bisa melakukan perintah Allah. Apa sih perintah Allah saya? Ini perintah Allah, Yesus Kristus mengajarkan yang terpenting adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ini Taurat, ini adalah perintah Allah dan ini membebaskan saya. Orang yang bisa mengasihi Allah dengan segenap hatinya itu dia lebih bebas hidupnya daripada orang yang mengasihi Allah dengan setengah hati atau dengan mendua hati. Masih ada berhala di dalam kehidupannya. Itu menghancurkan kehidupannya. Tapi orang yang bisa mengasihi Allah, Tuhan Allahnya dengan segenap hati, dia bebas, dia lebih bebas. Dan Kristus itu datang untuk memampukan kita melakukan ini di dalam pertumbuhan terus-menerus sampai kita berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka. Nah, saudara, kita melihat di dalam struktur ini sekali lagi ya, saudara dibebaskan justru untuk taat, atau saya kalau boleh pinjam istilah yang dipakai di dalam penulis ini ya, liberated obedience. Menarik ya saya kalimat ini ya, rada paradoksikal gitu. Saudara boleh pakai balik juga sih, either kita pakai istilah obedient liberation gitu ya, atau liberated obedience ya. Intinya ada dua aspek ini ya. Liberation yes gitu, tapi liberation membawa kita kepada obedience. Justru ya submission and obedience itu yang membebaskan. Kalau kita nggak bisa submit, kalau kita nggak bisa obey ya, dan kita masih diperbudak, mungkin diperbudak oleh ya perasaan kita sendiri. Mungkin kita diperbudak oleh diri kita sendiri. Mungkin kita menjadikan Tuhan kita itu, mungkin kita menjadikan diri kita atas Tuhan kita. Maaf, kita mungkin menjadikan diri kita sebagai Tuhan kita yang ultimate, ya, our ultimate master di dalam kehidupan kita. Dan itu
sangat merusak ya sebetulnya gitu, sangat merusak. Ya, menarik bahwa saudara waktu melihat di dalam bagian ini ya, ini setelah ini kan Keluaran 20, terus kemudian ada Keluaran 21 kan saya, di Keluaran 21. Keluaran 21 itu tentang hak budak Ibrani, ya, tentang hak budak Ibrani. Nah, ini bukan nggak ada kaitannya saya dengan Keluaran 20 ini. Kalau saudara saya membaca ya, saya ayat pertama dan seterusnya tentang hak budak Ibrani, Keluaran 21 ya. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau menjadi seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Dibebaskan ya. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika Tuhan yang memberikan kepada seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Saudara, ayat ini begitu indah ya, karena ini paradigma menggambarkan bagaimana orang-orang Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir, tapi mereka itu cinta kepada tuannya yang baru, yaitu Yahweh. Mereka diberikan kemerdekaan, ya mereka tetap mau memperhambakan diri ya kepada Tuhan yang baru, kepada Allah yang sejati. Persis seperti cerita ini, saya. Jadi ini bukan kebetulan kan, memang 21 ini menyusul 20 gitu. Inilah gambaran saya orang-orang yang menaati hukum Taurat, menaati 10 perintah Allah ini ya sebagai hamba, sebagai budak, tapi mereka rela. Gitu. Mengapa? Karena mereka cinta kepada Allah yang sudah membebaskan mereka. Mereka mencintainya. Jadi mereka bukan melihat ini sebagai Tuhan yang kejam, tapi mereka melihat ini sebagai Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Sehingga mereka, saya nggak mau lepas gitu. Saya tahu apa artinya, apa indahnya ya, berada bersama dengan Tuhan yang mengasihi aku. Nah inilah seharusnya paradigma kehidupan Kristen. Ini harusnya cerita kehidupan saudara dan saya gitu ya. Kita seharusnya ini memilih berkomitmen untuk seumur hidup kita itu memperhambakan diri kepada Tuhan. Karena ini adalah cerita bahagia, karena ini adalah cerita pembebasan, memperhambakan diri kepada Allah yang sejati, itu so liberating, membebaskan termasuk dari dirimu sendiri, dirimu dan diriku. Kita ini dibebaskan dari itu ya. Kadang-kadang kita pikir yang menjajah kita itu seperti kayak orang lain gitu ya. Menjajah kita itu orang lain. Jangan-jangan yang paling menjajah kita adalah kita sendiri. Siapa yang paling menjajah kehidupan saya? Ternyata adalah saya. Bukan orang yang di luar saya sendiri menjajah saya gitu. Dan kita nggak sadar gitu ya. Kita nggak sadar bahwa kehidupan kita itu sedang dijajah oleh diri kita sendiri, kita nggak sadar itu. Injil Kristus datang untuk membebaskan kita, membebaskan saudara dan saya ya dari diri kita sendiri ya. Karena yang seharusnya memiliki kita itu bukan kita, tapi Tuhan ya. Waktu Tuhan memiliki kita, seperti dikatakan Heidelberg Catechismus, itu adalah pembebasan memiliki diri sendiri itu ini seperti kutukan sebetulnya gitu. Ini perbudakan sebetulnya. Nah, waktu sudah membaca di dalam cerita berikutnya ya, ini Exodus ya, cerita berikutnya. Ada peristiwa, ada dua peristiwa besar yang lain ya. Ini yang sudah bisa baca gitu ya. Ini secara outline kasar lah gitu. Ada peristiwa anak lembu emas seperti sudah tahu ya. Ini, by the way, ini kalau saya nggak salah interpretasi brosur kita ini hari ini kan ini ya. Ini gambarannya Musa turun dari gunung mau banting 2 loh batu bukan sih saya. Kan kita judulnya kan Liberation Song gitu ya, atau Song of Liberation. Brosur kita bisa ditayangin nggak ya sebentar? Brosur kita gambarnya kan ini ya. Musa turun mungkin bisa nggak salah interpretasi. Musa mau banting 2 loh batu. Itu kan lembu emas sebetulnya gitu ya, kemarahan Musa. Correct me if I'm wrong ya, kalau ternyata brosurnya sebetulnya bukan itu gitu.
Tapi ini menarik, kita bicara tentang liberation. Gambar yang dimasukin adalah ini ya, peristiwa golden calf gitu. Meskipun nggak ada gambaran golden calf, nggak ada gambaran anak lembu emas ya. Yet ini memang betul sih, saya. Ini highly connected sebetulnya gitu. In a negative way tentu saja gitu ya. Karena apa saya? Karena cerita golden calf itu ya inilah saya. Ini cerita kejatuhan ya gitu. Golden Calf ini ironis ya, ironis karena bangsa Israel itu kan sudah dibebaskan dari Mesir, tapi bisa-bisanya ya mereka mau kembali lagi untuk diperbudak oleh ilah yang lain, gitu. Ilah yang jahat. Jadi mereka seperti kayak nggak menikmati ibadah kepada Tuhan. Mereka seperti nggak menikmati keterikatan dengan Yahweh. Mereka nggak treasure covenantal relationship dengan Allah yang sejati. Tapi mereka seperti kayak mau menyembah ya balik lagi ya kepada ilah palsu, golden calf. Maka saudara melihat di sini ya, indeed ada kaitan saya memang dengan cerita Exodus. Tentu saja ini memang juga di dalam Exodus kan seperti kita tahu gitu kan ya. Nah ini ya golden calf ini kontras ya kalau sudah melihat itu ya, itu kejatuhannya ini kontras dengan cerita major event yang lain yaitu ini tabernakel ya, tabernakel itu ya, rumah Tuhan. Nah, inilah cerita pembebasan yang sesungguhnya gitu. Jadi ini tarikan dialektis seperti di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam kehidupan ini kita ya ada tarikan ini ya, tarikan either kita tertarik untuk kembali lagi kepada perbudakan yang menyengsarakan itu ya, which is golden calf, berhala-berhala ya, atau kita menuju kepada rumah Allah yang membebaskan kita, tabernakel. Membangun rumah Allah. Tentu bukan di dalam pengertian material terutama, tapi dalam pengertian spiritual. Saudara membangun apa gitu? Membangun kehidupan yang dipenuhi dengan berhala-berhala itu juga membangun sih, ada pembangunannya gitu ya. Orang Israel waktu dia dijajah oleh Firaun ya, mereka harus membangun ini kota-kotanya Firaun ya, kota-kota dunia. Mereka diperbudak oleh Firaun dan mereka masih membangun ya, dipaksa untuk membangun kota-kota itu gitu oleh Allah yang jahat ini gitu ya, ilah yang jahat yang namanya Firaun gitu. Nah di dalam Exodus itu kontras ya, waktu dibebaskan tetap bukan tanpa membangun ya, tapi umat Israel dipanggil untuk membangun rumah Tuhan ya. Nah bahasa ini apa kontrasnya kan ya, membangun istananya Firaun, membangun monumen-monumennya Firaun gitu ya, dengan membangun rumah Tuhan. Yang mana sih? Yang mana? Golden calf ini anak lembu emas itu cerita kejatuhan seperti kayak balik lagi gitu, relapse gitu ya, relapse. Loh gimana sih sudah dibebaskan kok balik ke situ lagi gitu? Kok nggak ngerti ya kebebasannya sejati. Saudara dan saya nggak kebal loh saya dengan ini, dengan perbudakan relapse ini gitu ya. Kita bisa tertarik lagi untuk autonomous freedom. Saya nggak mau submit di bawah siapapun. Saya mau orang yang bebas daripada semuanya. Saya adalah penentu atas kehidupan saya sendiri. Hati-hati, saya hati-hati. Itu relapse namanya gitu. Itu golden calf. Itu adalah anak lembu emas. Ya. Jadi saudara melihat di dalam cerita pembangunan tabernakel, ya ini saudara baca itu kan di dalam pasal yang ke-40 ya. Ini betul sih, ini seperti dikatakan ini adalah reversal daripada cerita kejatuhan itu ya. Ini adalah reversalnya itu. Ini adalah redemption-nya. Kita baca ya, di dalam ini kan akhir ya. Exodus 40 ya. Exodus 40 ya. Ini apa? Ini kan ya, ini bagian paling terakhir ya, sebelum masuk kitab Imamat kan ya. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, tabernakel. Saya membaca ayat 34 ya. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. 35 sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ya. Ini visi yang diberikan di dalam akhir dari kitab Exodus. Apa sih? Ya ini visi pembebasan ini. Apa sih? Tuhan yang tinggal di tengah-tengah umatnya. Ini kan menyatakan kemuliaan Tuhan yang hadir memenuhi kemah suci, rumah Allah, tempat di mana umatnya itu boleh beribadah kepada Allah dengan bebas dan ada kehadiran Tuhan di sana. Nah ini cerita yang membebaskan ya. Kalau dari perspektif Exodus itu klimaksnya sebetulnya ada di sini. Ini kan terakhir kan pasal 40 ini kan pasal yang terakhir.
Jadi Tuhan itu tinggal di tabernakel, menyatakan kemuliaannya. Ini adalah konklusi dari buku atau kitab Exodus, ya. Nah, kita juga bisa menerapkan ini, mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, saya tentu saja gitu, di dalam hal ini apa saya ya perjalanan kehidupan kita, ya. Kita mencicipi, ya, kehadiran Tuhan itu, ya, di sini dan sekarang, realize eschatology. Waktu saudara dan saya datang beribadah kepada Tuhan, pemenuhan ya, consummation ya, tentu saja eschatological. Nanti waktu kita kembali kepada Tuhan, itu kita sungguh-sungguh menikmati kehadiran Tuhan dengan sempurna. Cicipan-cicipannya adalah diberikan kepada kita di sini dan sekarang, khususnya pada hari Sabat. Khususnya waktu saudara dan saya itu datang beribadah kepada Tuhan. Seharusnya God's special presence itu bukan membebani saya, tapi membebaskan. Saudara, ini penting sekali ya, saudara. Kita bisa menghayati kehadiran Tuhan yang menyegarkan itu, ya. Waktu kita beribadah pada hari Sabat, ya. Di dalam Westminster Confession, saudara, itu bahkan ini ya, saudara, orang kalau nggak mengerti bisa menganggap ini sebagai ajaran yang terlalu radikal atau ekstrim. Westminster Confession misalnya waktu membicarakan tentang Sabat dikatakan ya di hari Sabat itu pun juga nggak perlu ada rekreasi gitu, nggak perlu ada rekreasi. Nah, ini kalau saudara bacanya salah, jadi Westminster kok kaku bener gitu ya. Jadi nggak boleh itu. Minggu saya pergi ke pantai nggak boleh, main golf nggak bisa gitu, nggak boleh gitu ya. Ini bukan masalah boleh nggak boleh. Kalau saudara baca kekristenan, boleh nggak boleh, kita belum mengerti tentang pembebasan itu. Saudara kalau diundang pesta ya, saudara silakan ini makanan hidangan yang lezat, silakan saudara boleh makan gitu ya. Ini diundang gitu. Terus kalau saudara respon, jadi kalau saya nggak mau makan, saya nggak boleh nih. Tuh. Ini bukan masalah nggak boleh nggak makan. Lu nggak mau makan ya itu terserah sih urusan lu gitu. Tapi kalau sayang ya kamu nggak mau makan. Karena ini makanan lezat gitu. Makanan lezat loh. Kamu terus kalau saya nggak mau makan kenapa gitu? Kenapa kamu membatasi kebebasan saya? Saya mau makan kayak nggak mau makan kan terserah saya gitu. I think itu orang yang nggak ngerti pesta kali ini orang ini kayak gitu. Kamu di dalam pesta gitu ya dipersilakan makan kok dia bilang malah terasa kebebasannya terancam karena seperti kayak dipaksa harus makan makanan enak gitu. Ini bukan dipaksa, saudara diundang, maksudnya saudara diundang. Kalau saudara nggak mau makan ya terserah saudara gitu, tapi kayaknya saudara nggak ngerti pesta berarti gitu. Kekristenan itu seperti pesta, saudara. Kekristenan itu seperti pesta ini. Saudara diundang untuk menikmati kebebasan, untuk menikmati kehadiran Tuhan yang khusus itu. Dan di dalam kenikmatan kehadiran Tuhan itu, saudara nggak membutuhkan rekreasi pada hari Minggu. Bukan berarti rekreasi dosa untuk sepanjang. Bukan, ya saudara boleh saja ada rekreasi. Tapi di dalam Westminster yang mengutip Yesaya itu, di dalam hari Sabat kita berhenti from doing our pleasure, from doing your pleasure di dalam salah satu ini ya variasi naskah. Kalau dalam LAI saya terjemahannya ini ya berhenti dari segala urusan gitu ya. Di dalam salah satu variasi naskah from doing di dalam mencari ya melakukan kesenanganmu. Nah, terus kemudian itu ditafsir oleh Westminster Divines dengan ini ya berarti ya kita boleh berhenti dari rekreasi pada hari Minggu ya. Memang ini apa jangan dibaca secara legalistik saya jangan gitu. Tapi dibaca sebagai satu undangan yang membebaskan ya. Waktu kita betul-betul bisa menikmati kehadiran Tuhan ya itu cicipan sorga. Saudara nggak membutuhkan yang lain sebetulnya gitu. Itu kenikmatannya saya above everything else. Ya, karena itu rekreasi itu direlativize di sana saya. Ya, memang saya ini apa ya kita minta anugerah Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan ya supaya kita bisa mengalami ini di dalam kehidupan kita gitu. Mungkin ini ya saya apa itu poin-poin terakhir. Jadi sekali lagi ya, selalu ada pencobaan. Waktu Tuhan sudah memberikan kepada kita the story of true redemption, true freedom itu ya. Kita ada pencobaan untuk kembali lagi relapse gitu ya dan ya perhaps seperti seringkali dikatakan ya yang memperbudak kita mungkin ya bukan yang di luar kita tapi yang dari dalam kita gitu. Perbudakan itu yang kita mesti kritikal ya. Bukan dengan tuan-tuan yang jahat yang ada di luar sana, tapi perhaps our own self ya, diri kita sendiri ya, dosa kita gitu, nafsu ya,
keserakahan, ilah-ilah yang kita sendiri tertarik untuk menyembahnya. Ya. Nah ini semua dorongan yang ada di dalam hati yang berdosa kan. Maka kita mesti minta kekuatan Tuhan supaya kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa menjaga hati ini. Terakhir ya seperti tadi kita sudah katakan ya undangan bagi mereka yang bisa menerima kebebasan yang sejati ini yaitu waktu orang itu menyadari bahwa mereka itu tidak bebas. Ya. Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ya pernah menegur orang Yahudi dengan sangat keras ya. Sampai mengatakan kalimat sebetulnya bapamu itu iblis gitu. Itu kan kalimat luar biasa keras ya, ya. Tapi persoalannya di mana sih ya? Karena Yesus datang menawarkan kemerdekaan ya, kebenaran yang memerdekakan. Tapi orang Yahudi menjawab dengan begitu congkak ya, begitu angkuh namanya. Kami ini bukan budak dari siapa-siapa gitu. Jadi lu nggak usah bicara tentang kebebasan, kemerdekaan. Memang kami diperbudak siapa sih? Memang siapa yang perbudak kami? Kita ini bangsa bebas, enak aja. Dijajah siapa gitu misalnya. Romawi pun memperlakukan kami secara khusus gitu ya. Ini kan bangsa khusus, boleh ada dua macam hukum gitu ya. Ada bagian yang kita independen tetap gitu kan ya, meskipun kita masih jajahan Romawi. Jadi mereka nggak mengerti saya bahwa yang dimaksud Yesus Kristus, mereka ini sedang diperbudak oleh kuasa dosa. Mereka nggak bisa melihat realita itu. Ini miserable ya saya. Orang yang kehidupannya itu sedang diperbudak, tapi mereka nggak sadar bahwa mereka diperbudak ya. Harap ya Tuhan berbelas kasihan kepada kita semua sehingga kita sadar ya. Termasuk kita yang sudah dibebaskan ya. Kita jangan sampai kita relapse ya, jangan sampai terus kemudian kita balik lagi seperti orang Israel ya, yang masih mau mengikatkan diri kepada golden calf, lembu emas ya. Lembu emas modern ya di dalam kehidupan kita yang akhirnya membuat kita balik lagi hidup in bondage dan bukan menikmati freedom ya, freedom to love, freedom to obey God, to obey His commandments, freedom to forgive, freedom to worship, freedom to serve others, ya dan seterusnya dan seterusnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Bagaimana ketika sesuatu yang ini cukup kontroversi, ketika di mana seseorang merasa pembebasan itu salah satunya adalah dengan bunuh diri juga gitu. Bagaimana kita bisa menanggapi kebebasan yang demikian ya Pak Billy? Ya, itu bukan mau pakai jawaban yang keras nggak sih? Saudara, kita bisa pakai jawaban. Saudara, ini kita mesti mengerti kesulitan orang depresi, suicidal thought dan sebagainya ya. Tapi orang yang bunuh diri itu sebetulnya pengecut, sudah. Sekali lagi ya, sudah. Orang yang bunuh diri itu pengecut sih sebetulnya gitu. Dia itu nggak ada courage untuk menghadapi kesulitan. Ini kalimat yang sangat mungkin keras gitu ya. Orang sudah susah dihakimi lagi gitu ya. Tapi itulah keadaannya memang gitu. Kita perlu courage to live gitu. Perlu courage to live. Orang itu mesti belajar untuk punya keberanian menghadapi kehidupan beserta dengan kebahagiaannya, ya sukacitanya, tapi juga dukacitanya gitu. Kalau kita nggak ada kekuatan, ya kita minta kekuatan Tuhan gitu. Tapi bunuh diri itu tuh bukan inilah, bukan jalan keluar. Itu mirip seperti anak kecil yang waktu dia main-main puzzle atau apa, terus kemudian dia nggak bisa menyelesaikan karena ada tantangan, terus kemudian dia lempar mejanya gitu ya, dia bikin lempar semua dan teriak gitu maksudnya. Saya nggak mau lagi ini main puzzle ini karena saya nggak sanggup untuk menyelesaikan. Apa-apaan saya kayak begini nih gitu. Apa-apaan ya kayak gini nih. Dia mesti dibimbing ya, ditolong ya orang tuanya ya yang mengasihi dia, mesti menolong dia untuk punya kestabilan emosi gitu. Nah di dalam hal ini kita perlu pengertian, belas kasihan ya. Tapi bunuh diri itu jelas bukan jalan keluarnya gitu. Itu bukan pembebasan sama sekali. Bagaimana kita bisa mengatakan anak yang nggak bisa mengerjakan soal PR terus dia bikin dia jungkir balikkan mejanya terus dia bilang inilah pembebasan, itu bukan eksodus ya, bukan gitu. Itu adalah another bondage sebetulnya. Kita nggak percaya itu adalah eksodus sama sekali, bukan gitu. Yesus Kristus memberikan eksodus yang jauh lebih baik daripada itu. Yesus Kristus memberikan cerita kebebasan yang jauh lebih baik daripada itu. Tadi kita bicara true freedom, itu kan freedom to love kan. Coba saudara jelaskan di dalam hal apa orang bunuh diri itu freedom to love.
Maaf ya, saya kalimat ini mungkin keras ya. Itu orang bunuh diri itu selfish sebetulnya, saya selfish. Mana ada freedom to love di situ gitu. Kalau freedom to love dia harusnya bergumul, siapa yang saya masih bisa cintai pada hari ini. Gitu. Bukan siapa yang masih mau mencintai saya. Kayaknya nggak ada lagi yang mencintai saya. Saya bunuh diri saja gitu. Itu kan selfish ya. Itu kan self pity sebetulnya gitu. Itu bukan freedom, saya itu bondage of self namanya. Bondage of immature self. So ini kalimat-kalimat ini ya, saya kalimat-kalimat yang mungkin nggak enak sama sekali didengar oleh telinga, tapi ini fact ya, seperti ini. Saya bukan mengatakan kita mesti kejam sama orang yang depresi, kita mesti simpati, kita mesti compassionate betul gitu. Tapi kita juga harus menegur, ya. Kita perlu menegur. Karena self pity, mengasihani diri dan sebagainya, itu bondage, itu bukan true freedom. Ya. Pak Billy, saya pengen tanya, di Keluaran 35 ayat 2 kan ada, saya bacakan aja mungkin ya Pak. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Nah, hukuman mati ini kan maksudnya ini hukuman yang sangat berat gitu ya, dan kita juga nggak menjalankan hukuman mati lagi kalau misalnya kita melakukan pekerjaan di hari Sabat gitu ya. Tapi bagaimana kita menanggapi ayat ini gitu Pak, berkaitan dengan tadi pembahasan Bapak mengenai Sabat. Seperti Ya, itu. ini ya memang ini ya, nggak gampang tuh jawab ini. Cuma saya coba jawab singkat aja gini. Hukum Sabat ini adalah order of creation ya, order of creation. Order of creation itu berarti universal. Itu bukan cuma untuk orang Israel, tapi untuk semuanya. Sudah bisa baca dalam ayat-ayat yang lain ya. Jadi itu bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk orang asing juga, bahkan untuk binatang bahkan gitu ya. Kenapa ya ada hukuman mati gitu ya? Nah, saudara jangan terus kemudian, wih, hukuman mati gitu, gini tak hukuman mati gitu ya? Fundamentalis gitu misalnya kan ini, religious radikalisme gitu misalnya. Ya, jangan buru-buru ke sana, saya ini kita komentar gitu. Gini ya, kenapa hukuman mati? Berarti ini menurut Tuhan ini hukum yang sangat serius ya. Yang kalau melanggar ya itu bisa berakibat kepada kerusakan manusia itu sendiri. Ordo creationis itu ditetapkan oleh Tuhan untuk menjaga keberlangsungan dari creation. Nah, gini deh saya jawaban sederhana ya. Kita itu perlu tidur, kita tuh perlu tidur, kita tuh perlu istirahat ya. Saudara bisa bayangkan nggak sih kalau saudara nggak tidur selama 2 bulan gitu, apa yang akan terjadi? Seluruh manusia nggak tidur selama 2 bulan, ya habislah planet ini gitu. As simple as that gitu. Sudah bisa bayangkan kalau orang nggak mau tahu dengan adanya hari yang ditetapkan Tuhan untuk istirahat. Terus saja kerja. Itu bahaya sekali loh. Jadi Tuhan memberikan ini ya. Seperti kayak satu ancaman seolah-olah gitu ya. Tapi ini mau menyatakan bahwa hukum ini berapa seriusnya. Bukan karena Tuhan baper ya, bukan. Tapi mau mengajarkan kepada manusia bahwa ini serius, you better ikuti gitu ya. Karena kalau kamu nggak mengikuti, kamu sedang merusak bukan cuma dirimu sendiri, tapi seluruh keberlangsungan of humankind itu terancam dengan kamu nggak menjalankan ini. Manusia itu perlu istirahat. Mau coba nggak saya? Pemuda Kelapa Gading tidak tidur selama 7 hari itu misalnya ini, atau 17 hari, atau 70 hari gitu ya. Habis itu bubar pemuda kita sih, nggak ada lagi sudah. Tutup Pemuda Kelapa Gading. Kenapa? Karena nggak ada. Semua orang ketemu Tuhan. Gitu. Itu bahaya sekali, nggak istirahat itu sangat bahaya. Makanya Tuhan kasih hukuman yang menakutkan seperti ini ya. Mau menyatakan berapa seriusnya bahwa manusia itu perlu beristirahat. Ya. Menarik ya saya. Ini ada hukum ya. Hukum itu kalau mau kita sederhana, hukumnya apa sih? Hai manusia, beristirahatlah gitu. Istirahatlah. Aneh ya saya ada hukum kayak begini ya. Kita sejak revolusi industri lebih sering dengar, hai manusia produktiflah gitu misalnya kan ya, berjerilalah gitu misalnya ya, itu kita sudah biasa sih kan. Jangan bermalas-malasan gitu ya. And yet terus kemudian hukum yang dari Tuhan, hai manusia beristirahatlah gitu. How beautiful coba ya. Kontras kan ya dengan ini ya, dengan dunia kita gitu ya, yang nggak kenal istirahat. Menyatakan bahwa again hukum ini benar-benar liberating kan, liberating loh ini. Hari Sabat itu liberating. Karena di tengah-tengah dunia yang nggak mengenal tempat perhentian ya,
the more you are restless, the better, the more successful you are. Orang yang successful itu yang restless, makin successful. Orang yang diam-diam, ya merenung-merenung, nggak ada kerjaan, aduh, terus di sebelah sungai, dorong aja masuk sungai karena orang itu sudah nggak perlu lah untuk society, mati aja sekalian gitu, nggak produktif orang itu, kan gitu dunia kita. Sudah nggak bisa kerja gitu ya, sudah di-eliminate saja gitu ya. Orang kayak gini boleh di-delete lah di dalam kehidupan masyarakat. Ya itu dunia kita yang kejam kayak gitu. Tapi saudara baca lagi ya hukum Sabat Tuhan mengatakan, hai manusia, beristirahatlah. Beautiful nggak sih saudara ini hukum seperti ini di tengah-tengah dunia kita yang kejam, yang nggak kasih kita istirahat. Terus Tuhan memerintahkan umat manusia untuk beristirahat gitu. Tuhan nggak usah mengancam dengan inilah ya kematian gitu, nggak dihukum mati. Orang yang nggak mau istirahat akan mati anyway gitu. Nggak ada kalimat akan dihukum mati, juga akan mati dengan sendirinya. Coba aja, mau coba nggak jangan coba lah ya. Pendeta kok ngomong coba aja, nggak boleh lah kayak gini. Tapi ini nggak bisa dihidupi lah. Kehidupan yang nggak ada Sabat itu nggak bisa dihidupi sebetulnya. Itu bahaya sekali gitu. Itu mengancam keberlangsungan umat manusia. Manusia benar-benar bisa punah loh kalau nggak istirahat gitu. Ya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberi kepada kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, merefleksikan tentang apa itu kebebasan yang sejati. Dan Tuhan mengampuni kami ketika kami sudah bersalah kepada Tuhan dengan menghidupi, membangun konsep kebebasan yang keliru menurut versi kami sendiri. Kami ingin kembali kepada apa yang Tuhan nyatakan di dalam wahyu-Mu, di dalam firman-Mu, dan tolong beri kepada kami kekuatan yang dari Tuhan, anugerah Roh Kudus, belas kasihan-Mu, supaya kami sungguh-sungguh bisa menikmati kebebasan, penebusan yang Tuhan sudah karuniakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap daripada kami, memberkati kami semua, baik yang hadir di gereja maupun yang menyaksikan melalui live streaming. Tolong supaya kami bisa menikmati di dalam kehidupan ini kebebasan yang Kau karuniakan, hidup mempersembahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.